Senin 11 September 2023 lalu disambut dengan kesedihan oleh para orang tua murid SDN Pondok Cina 1, Kota Depok, Jawa Barat. Ini tidak ada kaitannya dengan peringatan serangan teroris yang menghancurkan menara kembar WTC di New York, Amerika Serikat 22 tahun silam yang kebetulan jatuh di hari yang sama. Para orang tua murid merasa sedih dan kecewa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak gugatan mereka agar pemerintah Kota Depok membatalkan rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1 tempat anak-anak mereka menimba ilmu. Mari kita lihat kembali rencana penggusuran sekolah yang termasuk SD favorit di Kota Depok ini. Rencana yang amburadul ini sudah meneror siswa SDN Pondok Cina 1 sejak setahun silam. Rencana penggusuran dilakukan karena pemerintah Kota Depok berencana membangun masjid raya di lahan sekolah itu dengan biaya pembangunan ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alih-alih mendiskusikannya dengan orang tua murid, Pemkot Depok secara sepihak langsung memindahkan siswa SDN Pondok Cina 1 ke dua sekolah yang ada di dekatnya. Setengah dipindah ke SDN Pondok Cina 3 dan setengahnya lagi dipindah ke SDN Pondok Cina 5. Karena tidak dipersiapkan dengan baik, siswa yang dipindahkan ke dua sekolah itu terpaksa harus berdesakan di ruang kelas yang sangat terbatas. Sebagian bahkan terpaksa masuk siang dan bahkan ada yang sempat terpaksa belajar di halaman sekolah. Gudang pun terpaksa disulap jadi ruang guru untuk menampung guru-guru dari SDN Pondok Cina 1 yang diungsikan ke sana. Tentu saja rencana yang terburu-buru tanpa perencanaan yang jelas ini ditolak oleh mayoritas orang tua murid SDN Pondok Cina 1. Anak-anak mereka memilih bertahan meskipun guru-guru sudah dilarang oleh pemerintah Kota Depok untuk mengajar di sana. Akibatnya siswa-siswa SDN Pondok Cina 1 harus belajar tanpa guru dan hanya didampingi oleh orang tua mereka. Kondisi ini membangkitkan solidaritas di kalangan warga Depok yang berbondong-bondong datang sebagai relawan untuk mengajar di sana. Selama sekitar 1 bulan, siswa-siswa di sana diajar bergantian oleh puluhan relawan dari beragam latar belakang. Bukan hanya melarang guru untuk mengajar, pemerintah Kota Depok bahkan mengirimkan pasukan Satpol PP saat anak-anak tengah menempuh ujian akhir semester. Puncak teror terjadi saat pemerintah Kota Depok mengirim sekitar 100 orang pasukan Satpol PP pada Minggu subuh 11 Desember 2022 untuk mengosongkan sekolah dan memusnahkan aset di dalamnya. Aksi ini pun mendapat perlawanan dari orang tua murid yang bertahan di dalam sekolah. Kejadian ini membuat rencana penggusuran menjadi isu nasional yang viral dan Pemkot Depok dipaksa untuk menunda rencana ini. Sejak awal tahun 2023, kegiatan belajar mengajar dikembalikan ke SDN Pondok Cina 1, meskipun belum sepenuhnya normal karena jumlah guru yang mengajar tidak sebanyak sebelum ada rencana penggusuran. Untuk mencari kepastian, orang tua murid memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PT UN Bandung. Gugatan ini diajukan karena upaya administratif yang dilakukan oleh orang tua murid tidak mendapat respon dari Wali Kota Depok Idris Ahmad dan Gubernur Jawa Barat saat itu Ridwan Kamil. Setelah menempuh proses hukum selama beberapa bulan, orang tua murid harus menelan kekecewaan akibat gugatan mereka ditolak. Majelis Hakim PT UN Bandung menerima eksepsi tergugat bahwa gugatan prematur karena objek dalam gugatan berbeda dengan objek dalam upaya administratif yang dilayangkan oleh para penggugat kepada Wali Kota Depok pada Januari 2023. Sehingga majelis hakim menilai bahwa para penggugat belum melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan. Padahal, perlu dipahami bahwa dalam upaya keberatan administratif, para penggugat pada pokoknya meminta Wali Kota Depok untuk menghentikan praktik pemusnahan aset secara sewenang-wenang, serta mencabut dan membatalkan persetujuan alih fungsi SD Negeri Pondok Cina 1 menjadi masjid yang tidak sesuai peruntukannya, serta meninjau ulang rencana merger atau regrouping SDN Pondok Cina 1. Permintaan para penggugat tersebut kemudian juga didalilkan secara lebih rinci dalam objek gugatan, sehingga secara faktual tidak terdapat perbedaan substansi antara objek yang diminta para penggugat dalam upaya administratif dengan objek gugatan. Tampaknya perjuangan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 masih harus melewati jalan panjang yang terjal. Kami relawan dari PSI dan LBH PSI akan terus mendampingi mereka untuk menggapai keadilan dan memastikan semua siswa bisa memperoleh pendidikan yang layak untuk masa depan mereka. Salam solidaritas. PSI Partaiku.